Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Husnul Salihuddin dan teman saya Agung Baihaqi Antares akan melakukan sosialisasi tentang pengenalan artificial intelligence atau yang dikenal sebagai kecerdasan buatan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang apa itu artificial intelligence, penggunaannya, manfaat, dan jenis-jenis dari artificial intelligence tersebut. Apa itu artificial intelligence? Secara umum, jika Anda telah mengenal dan paham mengenai konsep dari Big Data dan Internet of Things, maka sudah barang tentu Anda juga sangat berkaitan dengan Artificial Intelligence. Ketiga konsep tersebut sekarang memiliki keterkaitan satu sama lain yang sangat erat dan berguna untuk menciptakan suatu produk yang lebih modern, cerdas, dan dapat diterapkan secara otomatis. Jadi, apa itu Artificial Intelligence? Menurut istilah, Artificial Intelligence adalah sistem kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi, yang nantinya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentukan dari entitas ilmiah yang sudah ada. Nah, kecerdasan di sini lebih menekankan pada kemampuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru dan dapat diterapkan secara langsung. Meskipun AI memiliki konotasi yang bersifat ilmiah, Artificial Intelligence juga membentuk sebuah cabang ilmu komputer, pembelajaran, perilaku, dan adaptasi dengan sebuah mesin. Apa itu contoh-contoh dari Artificial Intelligence tersebut? Di sini ada streaming dari video, musik, search engine, fitur selfie, GPS, pemesanan ojek online, dan berbagai penggunaan aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Dalam hal tersebut biasanya misal kita melakukan streaming video. Nah, video yang muncul itu biasanya video-video yang mempunyai keterkaitan dengan video yang pernah kita tonton sebelumnya. Misal kita menonton sebuah video A, maka untuk rekomendasi menonton video selanjutnya, nah itu ada keterkaitannya dengan video A tersebut. Jadi sistem yang digunakan beberapa website penyedia streaming video maupun musik menggunakan artificial intelligence. Begitupun dengan contoh artificial intelligence pada kehidupan sehari-hari seperti video game dan belanja online yang biasa digunakan oleh anak-anak milenial zaman sekarang. AI mempunyai beberapa jenis. Di sini saya akan membahas tentang 3 jenis dari artificial intelligence. Yang pertama adalah neural artificial intelligence, neural network, dan simbol manipulasi artificial intelligence. Apa itu neural artificial intelligence? Yaitu jenis yang pertama kali dipopulerkan pada ilmuwan komputer pada tahun 1980-an. Neural artificial intelligence merupakan sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan ke dalam bentuk simbol, namun lebih ke bentuk neuron buatan seperti otak yang telah direkonstruksi dengan baik. Yang kedua ada neural network, yaitu jenis sistem yang diatur ke dalam suatu lapisan yang saling terhubung satu sama lain melalui sebuah simulasi. Input di sini merupakan lapisan paling atas yang memiliki fungsi yang sama dengan sensor. Dan yang terakhir adalah simbol manipulasi artificial intelligence. Merupakan artificial intelligence yang bekerja dengan simbol abstrak. Jenis ini termasuk dalam perancangan yang membutuhkan banyak eksperimen atau percobaan. AI mempunyai beberapa kategori, yaitu kategori lemah dan kategori kuat. Kategori lemah sendiri juga sering disebut dengan kecerdasan buatan yang sempit, sistem artificial intelligence yang dibuat dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Contohkan seperti asisten virtual pada Siri, Google, Alexa, Cortana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada strong artificial intelligence, yang berarti sistem artificial intelligence dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan manusia secara umum.
Contoh penerapan kategori ini adalah sistem rekomendasi dalam e-commerce, media sosial, dan seperti yang awal disebutkan tadi, yaitu streaming video dan musik. Kenapa kita harus menggunakan artificial intelligence? Apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Manfaat dari artificial intelligence mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Contoh untuk manfaat dari artificial intelligence adalah mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. Jadi artificial intelligence di sini dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi, serta terkomputerisasi dengan andal tanpa mengalami suatu kelelahan, yang mana akan sangat berbeda dengan proses otomasi yang dilakukan pada perangkat keras untuk menggerakkan robot. Yang kedua adalah untuk menambah kecerdasan pada kecerdasan mesin. Sebagian besar kasus artificial intelligence tidak dijual secara terpisah, namun lebih kepada dikembangkan dalam sebuah produk untuk meningkatkan sisi fungsionalitas dan kredibilitas perangkat tersebut. Contohnya adalah asisten virtual atau virtual assistant untuk membantu dalam menjadwalkan atau memenuhi setiap kebutuhan dari manusia sesuai dengan fitur yang dimilikinya. Misal fitur untuk alarm di pagi hari, fitur untuk pengingat jam makan, jam tidur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Untuk artificial intelligence sendiri telah menemukan struktur dan keteraturan data yang diolah sehingga menghasilkan algoritma yang lebih terampil dan cerdas. Jadi, dengan bantuan bahasa pemrograman yang dibuat oleh pengembang atau developer, artificial intelligence mampu untuk mengajarkan sendiri produk yang telah direkomendasikan secara online, seperti yang dilakukan pada e-commerce. Dan yang keempat adalah artificial intelligence dapat menganalisis data lebih banyak dibanding penggunaan manual lainnya. Yaitu proses analisa data juga dapat dilakukan dengan baik menggunakan jaringan neural yang mempunyai banyak lapisan tersembunyi. Dengan bentuk big data, maka mampu untuk menyimpan dan mengelola data lebih banyak dan cepat. Semakin banyak data yang diinput, maka semakin akurat juga model yang telah dilatih. Dan yang terakhir adalah memiliki keakuratan yang lebih optimal. Dibandingkan dengan fungsi tradisional lainnya, artificial intelligence mempunyai manfaat yaitu keakuratan yang lebih optimal. Manfaat ini mempunyai keakuratan dengan bantuan deep learning. Jadi peran data yang akan sangat krusial dan menentukan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.